Saya Tia Damayanti, NIM 18591145. Di sini saya akan membahas tentang program tahunan, program semester, dan pengembangan kompetisi dasar. Yang pertama yaitu program tahunan atau PROTA. Program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetisi inti dan kompetisi dasar yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetisi dasar dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. Dan ada juga komponen yang harus ada, yaitu sebagai berikut. 1. Identitas mata pelajaran kelas tahun pelajaran. 2. Format isian yang berisi semester, standar kompetisi, kompetisi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Ketiga, dalam pengembangan dan pengajian penyusunan PROTA terdapat beragam alternatif format program tahunan. Dengan demikian, guru bebas memilih dan menentukan format PROTA. Yang keempat, dalam program perencanaan menetapkan alokasi waktu untuk setiap kompetisi dasar yang harus dicapai disusun dalam program tahunan. Dengan demikian, penyusunan program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetisi dasar. Dan ada juga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. 2. Menelaah jumlah kompetisi dasar suatu materi pelajaran. 3. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif atau per minggu. Nah, hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus atau kegiatan khusus suatu pendidikan. 4. Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. 5. Mendistribusikan pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta interview materi. Dan kedua, yaitu program semester atau PROSEM. Program semester atau PROSEM merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Semester merupakan adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. PROSEM berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetisi dasar dan indikator. PROSEM akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester. PROSEM adalah bentuk penjabaran dari PROTA yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. PROSEM atau program semester merupakan langkah awal dalam rangka menyampaikan materi awal kepada peserta didik. Dengan program semester ini akan terinci apa saja yang akan dilakukan oleh guru dan kelangsungan belajar mengajar. Dan ada juga komponen dari program semester. Yang pertama, identitas, satuan pendidik, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. 2. Format isian atau standar kompetisi, standar dasar, indikator, jumlah jam, dan bulan. 3. PROSEM memuat alokasi waktu untuk setiap KD atau topik satuan bahasan secara terperinci pada setiap semester. Setiap KD atau topik satuan bahasan dikembangkan menjadi indikator atau sub-sub topik dan ditentukan alokasi waktunya untuk setiap minggu efektif pada setiap bulan selama 1 semester. Dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program semester adalah 1. Menghitung jumlah hari efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. 2. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu kompetisi dasar serta mempertimbangkan waktu
untuk ulangan serta interview. Sedangkan target yang harus dicapai pada pemahaman kompetisi dasar yaitu materi pokok yang sesuai dengan kompetisi dasar yang bersesuaian. Tingkat kedalaman materi yang dibahas pada standar kompetisi dan kompetisi dasar yang bersesuaian. Dan terakhir, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa kompeten terhadap kompetisi dasar yang bersangkutan. 3. Guru selanjutnya menentukan lokasi dari setiap kompetisi dasar, yakni alokasi waktu dirinci untuk setiap kompetisi dasar. 2. Alokasi waktu pembelajaran untuk setiap kompetisi dasar tergantung pada kompleksitas KD, keluasan KD, strategi atau metode pembelajaran, dan alat, bahan dan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga yaitu pengembangan kompetisi dasar. Kompetisi adalah kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemampuan dasar ini dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian bagi siswa. Kompetisi dasar atau yang biasa disingkat KD merupakan penjabaran standar kompetisi peserta didik yang cakupannya materi lebih sempit dibandingkan dengan standar kompetisi peserta didik. Hal-hal yang harus diperhatikan dari kompetisi dasar yaitu 1. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI. 2. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetisi dasar dalam mata pelajaran. 3. Keterkaitan antara standar kompetisi dan kompetisi dasar antara mata pelajaran. Dan langkah-langkah perumusan dalam kompetisi dasar. Yang pertama, guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. 2. Guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar untuk melihat bahwa siswa-siswi telah menguasai kompetisi. Rumusan kompetisi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan karakteristik mata pelajaran kompetisi dasar, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, serta mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan meliputi 4 kelompok sebagai berikut. Kelompok 1, kelompok kompetisi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok kompetisi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kelompok KD sikap pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Kelompok 4, kelompok kompetisi dasar sikap keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Kompetisi dasar yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial ditumbuhkan melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran menyangkut KD yang dikembangkan dari sikap pengetahuan dan sikap keterampilan. Sedangkan pelajaran sikap spiritual dan sikap sosial terintegrasi dengan pembelajaran sikap pengetahuan dan sikap keterampilan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.